Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh dengan keberkahan ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama-sama di tempat yang mulia, di mana di tempat ini disebut nama Allah, disebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkumpulan kita pada malam hari ini membawa keberkahan bagi diri kita, keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita. Semua orang yang memiliki hubungan dengan kita mendapatkan keberkahan dengan berkah kita merayakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan menyiksa, aku tidak akan memberikan musibah kepada satu kelompok selagi Nabi Muhammad ada bersama mereka. Selagi Nabi Muhammad ada bersama kita, maka Allah tidak akan menurunkan malapetaka, Allah tidak akan menurunkan musibah, Allah akan jauhkan dari kita bahaya. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan. Ini bukan kata saya tapi firman Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kaget ketika kita dipermudah di dalam segala urusan kita. Bisa jadi itu gara-gara kita kumpul pada malam hari ini memuliakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi takdirnya ada namanya qadha muallaq, ada namanya qadha mubram. Qadha muallaq itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala yang bisa dirubah dengan doa, bisa dirubah dengan amal baik, bisa dirubah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi tempat ini sudah diatur bahwa tempat ini akan terjadi malapetaka, musibah, kebakaran lah, apalah, banjir lah. Tapi karena dengan berkat Nabi Muhammad kita sebut pada malam hari ini, Allah jauhkan musibah tersebut. Ini selaras dengan kejadian yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad yang diriwayatkan di dalam hadis yang sahih, bahwa ada adik sama kakak. Si kakak ini rajin sekali bekerja, setiap hari dia berniaga, urusan bisnisnya lancar terus. Tapi dia punya adik malas bekerja, rajinnya cuma mengaji, rajinnya cuma beribadah, rajinnya hadir di majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kakaknya kesian ngelihat adiknya ini kok gak sama seperti dia. Kalau kakaknya rajin bekerja, duitnya banyak, adiknya makan dari uang kakaknya.
Kakaknya datang kepada adiknya dan mengatakan, wahai adikku, sekarang kamu sudah berumur, kapan lagi mau kerja? Kok tiap hari baca Quran, baca hadis, belajar sama Nabi, zikir, itu saja urusan kamu. Harusnya kita ini mengambil bagian kita dari dunia. Wa khudh nasibaka minad dunya. Ambil bagian duniawi juga, itu kan perintah Allah. Maka adiknya mengatakan, kakak, saya sudah terlanjur cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kalau memang kakak sudah tidak mau menanggung kehidupan saya lagi, tidak masalah. Biarkan saya tinggal bersama sahabat-sahabat Nabi yang tinggal di masjidnya Rasulullah. Di masjidnya Rasulullah itu di sampingnya ada tempat yang memang disediakan untuk orang-orang pendatang. Namanya As-Suffah. Ya, di situ Ashabus Suffah terdiri dari banyak sahabat-sahabat yang datang dari luar. Di antaranya Abu Hurairah datang dari Yaman. Di antaranya lagi Abu Dzar Al-Ghifari yang datang dari luar kota Madinah. Beberapa sahabat yang datang dari luar tinggal bersama-sama di As-Suffah. Ada yang mengatakan jumlah mereka 40, ada yang mengatakan sampai 400 jumlah mereka Ashabus Suffah, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata adiknya, tidak masalah kalau kakak tidak mau membantu kehidupan saya, tidak masalah. Saya bisa tinggal bersama sahabat-sahabat Nabi, urusan makan urusan Allah. Kata kakaknya, jangan ngambek gitu dong. Saya ini bukan mau lepas tangan, tapi mau ngedidik. Biar adik saya ini punya rasa tanggung jawab. Kan kamu nanti bakalan jadi suami, kamu bakalan jadi bapak, kamu bakalan jadi kakek, kamu bakalan menjadi pemimpin kepada keluarga. Kalau kamu tidak punya kerjaan, mau ngasih makan apa? Urusan ibadah bagus, tapi urusan pekerjaan juga jangan ditinggalkan. Maka adiknya mengatakan, terserah kakak, yang penting saya mau habiskan usia saya untuk ibadah dan belajar, itu saja. Kesel kakaknya, akhirnya mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad biasanya kalau urusan begini Nabi Muhammad marahi. Tapi ketika itu si kakaknya bercerita kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ini adik saya sudah saya ajak untuk bekerja, untuk berniaga, untuk mencari harta dan membagi waktunya untuk dunia dan akhirat. Tapi adik saya tidak mau. Dia maunya majlis saja, dia maunya beribadah saja, dia maunya belajar saja. Maka apa ucapan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad mengatakan, la'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi, kata Nabi, la'alla, bisa jadi rezeki yang kamu terima dengan mudah ini dengan berkat adikmu yang rajin ibadah dan belajar agama. Sebagian di antara kita kadang-kadang berniaga, kok dipermudah, gampang banget, dapat link sana, dapat link sini. Setiap ada pekerjaan pasti goal, setiap ada keinginan pasti kayaknya, kok dipermudah sekali saya. Maka Nabi Muhammad SAW katakan, kamu dipermudah setiap perniagaan kamu, bisa jadi ada doa adik kamu di situ. La'allaka turzaqu bihi. Bisa jadi kamu mendapatkan rezeki karena berkat adik kamu yang rajin ibadah dan menuntut ilmu kepada Nabi Muhammad. Lalu kemudian kakaknya menghampiri adiknya dan mengatakan, wahai adikku, kalau begitu kamu gak perlu kerja, kamu urus pelajaran, kamu urus pengajian, biar kita jadi partner bisnis. Saya bagian di dunia, kamu bagian bentuk di akhirat, kita supaya sama-sama berkah. Hadis ini menunjukkan kepada kita, terkadang rezeki kita dipermudah itu bukan karena kita pintar, bukan karena kita pandai, bukan karena kita banyak kenalan. Bisa jadi dengan duduknya kita di majelis-majelis seperti ini, urusan kita setelah kita pulang dipermudah oleh Allah. Yang punya hutang kebayar hutangnya, yang punya masalah insya Allah Allah selesaikan masalahnya, yang punya permusuhan insya Allah Allah berikan kedamaian. Bisa jadi dengan perkumpulan kita pada malam hari ini, dengan ikhlas hati kita berdoa kepada Allah, Allah bantu sahabat-sahabat kita di Palestina.
Bisa jadi dengan kumpulnya kita pada malam hari ini yang jomblo-jomblo laku. Betul atau tidak? Siapa yang tahu? Waman yadri, siapa yang tahu? Karena sesungguhnya keberkahan daripada perkumpulan ini amatlah besar. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada para panitia, kepada sahibul bait, kepada sahibul majlis, kepada sesepuh kita, para habaib kita, para ulama kita yang terus menerus memberikan kepada kita semangat untuk bisa bersama-sama berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal. Kalau dihitung oleh salah satu ulama falak yang dari Mesir, beliau mengatakan kalau di bulan nasionalnya atau bulan yang biasa kita gunakan itu kurang lebih di tanggal 20 April, sekitar 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 8 sampai 12 Rabiul Awal yang paling masyhur. Di bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad lahir. Lalu sebagian orang akan bertanya-tanya, kenapa kok Nabi Muhammad kan manusia pilihan? Kenapa tidak dilahirkan di bulan-bulan yang pilihan juga? Allah kan punya bulan-bulan. Kata Allah dalam Al-Quran, firman Allah, Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Minha arba'atul hurum. Kata Allah, 4 diantaranya bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang dimana dilarang untuk berperang, di bulan dimana dilarang kita untuk melakukan hal-hal maksiat, dijadikan double dosa kita ketika melakukan maksiat, dan pahala kita juga double ketika kita melakukan pahala di bulan-bulan tersebut. Ada bulan-bulan mulia, bulan Muharram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, ada lagi bulan Rajab al-Asab, ada lagi bulan mulia bulan Ramadan. Itu bulan-bulan yang mulia yang banyak kisahnya. Kenapa kok Nabi Muhammad tidak lahir di bulan-bulan tersebut? Ada saja yang bertanya seperti itu. Kenapa Nabi Muhammad malah dilahirkan pada bulan Rabiul? Kalau kita cari kisah bulan Rabiul Awal, kita tidak mendapati bulan Rabiul Awal ada cerita-cerita di dalam bulan tersebut. Bulan ini tidak ada historinya. Bulan ini tidak ada jejaknya. Bulan ini tidak ada yang mengenalnya. Bulan Rabiul Awal, mana ada kisah para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad? Lalu sebagian orang bertanya, kenapa kok Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan mulia? Ini justru menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mulia bukan karena bulan, tapi bulan Rabiul Awal menjadi mulia karena berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ingin menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu bukan mulia karena sesuatu. Umumnya manusia itu kalau sudah nempel sama sesuatu dia bangga. Meninggalnya di mana, Bib? Di masjid. Bangga banget tuh meninggal di masjid, padahal nyolong kotak amal. Betul atau tidak? Orang kita kan begitu, segala sesuatu pokoknya kalau nyambung kepada sesuatu dia akan berbangga. Lahirnya bulan apa? Bulan Ramadan, namain Romdoni. Betul atau tidak? Iya, meninggal hari Jumat, bahagia sekali meninggal hari Jumat. Meninggal di Mekah, bangga meninggal di Mekah. Abu Jahal juga meninggalnya di sana. Tapi memang sudah kewajaran bagi kita semua berbahagia ketika mendapatkan sesuatu yang mulia. Oleh karena itu Allah tidak mau sebagian manusia mengira bahwa Nabi Muhammad mulia karena bulan. Oleh karena itu Allah jadikan bulan Rabiul Awal yang menjadi mulia karena berkat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap bulan Rabiul Awal di mana-mana tempat mengadakan peringatan maulid kelahiran Nabi Muhammad. Jadi bulan Rabiul Awal itu bulan yang ditunggu-tunggu. Setiap kampung, setiap kelurahan, setiap kota, setiap kabupaten, setiap provinsi, bahkan kita punya negara pun merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Baru satu tempat di Indonesia, belum di tempat-tempat lain. Wa rafa'na laka dzikrak. Yang mengangkat nama Nabi Muhammad adalah Allah. Kata Allah, saya akan angkat namamu setinggi-tingginya.
Ada nggak orang yang namanya disebut lebih banyak dari Nabi Muhammad? Nggak ada. Mau artis sekeren apapun, followersnya sebanyak-banyaknya, terkenal 100 tahun paling hilang namanya, 200 tahun hilang namanya, 300 tahun paling dikenal. Legend setahun sekali, itu pun kalau dikenal hilang begitu saja. Tapi nama Nabi Muhammad, setiap kampung banyak mushollanya, setiap kampung ada masjidnya, setiap kelurahan banyak masjid, banyak kampungnya, setiap kabupaten, setiap kota. Bayangkan di Jakarta ada berapa musholla, ada berapa masjid. Setiap musholla dan masjid sehari 5 kali panggil asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nama Nabi Muhammad dipanggil berapa ratus ribu kali di satu kampung, di satu desa, satu kabupaten. Setiap tempat memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu baru azan, itu baru di Jakarta, belum di Bekasi, belum di Bandung, belum di Garut, belum di Jawa Barat, belum di Jawa Tengah, belum di Jawa Timur. Setiap musholla masjid satu hari 5 kali asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apakah ada nama manusia yang disebut sebanyak Nabi Muhammad? Itu baru azan, belum qomat. Saya baru ngomong azan, belum qomat, belum tahiyat. Setiap orang di antara kita satu hari wajib 5 kali memanggil nama Nabi Muhammad di dalam tahiyat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan setiap muslim mukmin, mereka sehari wajib 5 kali menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya belum berbicara tentang orang yang bikin majelis taklim, belum orang yang bersolawat, belum orang yang mengajar dan menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah, qala Rasulullah, qala Nabiullah. Tentu nama Nabi Muhammad akan banyak disebut karena memang sudah janji dari Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Makanya Nabi Muhammad SAW sangat-sangat dimuliakan oleh Allah. Ada orang yang bertanya, kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari-hari yang dimuliakan oleh Allah? Ada hari lebaran umat Islam itu hari Jumat. Lebaran umat Islam hari, lebaran orang kaum Yahudi hari Sabtu, lebaran kaum Nasara hari Ahad, hari Minggu. Kenapa tidak dilahirkan di hari-hari yang dimuliakan oleh agama langit? Tidak hari Jumat, tidak hari Minggu, tidak hari Sabtu, tapi dilahirkan di hari Senin yang gak ada ceritanya. Maka sekali lagi untuk menguatkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad bukan mulia karena hari, tapi hari yang menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Senin kita peringati hari kelahiran Nabi Muhammad, hari Senin kita berpuasa, hari Senin kita jadikan hari kebanggaan karena di hari tersebut dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad ditanya, kenapa beliau puasa hari Senin? Apa jawaban Nabi? Dzak yaum wulidtu fihi. Kata Nabi, pada hari itu saya dilahirkan, sehingga Nabi Muhammad memperingati hari kelahirannya dengan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita bangga, kita bahagia, dan kita insya Allah menjadi orang-orang yang bahagia dengan keberadaan Nabi Rasulullah SAW. Kita letakkan di dalam hati sehingga kita mendapatkan keberkahan di dunia, keberkahan di akhirat. Kita beruntung, alhamdulillah, punya guru-guru yang masya Allah, ya, punya ulama-ulama yang masya Allah, punya habaib yang masya Allah, terus-menerus mendidik kita, memberikan doa kepada kita. Mudah-mudahan hidup yang sebentar ini menjadi manfaat. Hidup gak lama, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, habis itu udah kelar. Kata Nabi, a'mar ummati ma baina 60 atau 70. Usia umatku antara 60 atau 70 tahun, habis itu udah kelar. Gak ada yang lebih dari itu sudah. Kalaupun lebih sakit-sakitan. Udah susah kita ini, hidup kita ya begitu-begitu aja. Sayang sekali kalau kita gunakan untuk hal-hal yang fana, hal-hal yang negatif,
hal-hal yang tidak ada hasilnya, sementara kita akan menghadapi kehidupan yang selama-lamanya, tidak ada ujungnya. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau baik maka baik selama-lamanya, kalau buruk maka buruk selama-lamanya. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi, terima kasih kepada teman-teman yang terus-menerus mau semangat, mau giat, para guru kita, para kiai kita, para ulama kita, para ustadz kita. Terima kasih banyak. Dengan perkumpulan ini saya yakin insya Allah umat Islam akan semakin kuat. Ya, kita gimana bisa jadi kuat? Ya gara-gara ini, sering kumpul-kumpul seperti ini, sering pengajian, sering sholawatan. Daerah di luar sana, saya banyak datang ke beberapa negara. Ya, kita melihat bahwa sesungguhnya tidak ada persatuan sekuat kita. Kenapa? Karena kita dikit-dikit maulid ngumpul, dikit-dikit Isra Mi'raj ngumpul, dikit-dikit ada kegiatan-kegiatan ngumpul, ya, ada kawinan baca maulid, ya, ada khitanan lagi kumpul lagi baca maulid, kumpul lagi, ada apa lagi? Akikah lagi juga. Asal jangan potong kuku aja bikin maulid gitu. Enggak ya. Segala sesuatu kegiatan alhamdulillah kita lakukan dengan hal-hal yang positif seperti membaca pujian-pujian kepada Nabi Muhammad. Nah, ini yang diajarkan oleh leluhur kita, kakek moyang kita, orang-orang soleh yang datang membawa kedamaian. Ilmu yang mereka berikan kepada kita berupa tatbiqi, praktek, tanpa memberitahu oh ini dalilnya begini, enggak ada. Dulu enggak diceritain ini dalilnya begini, ini dalilnya, enggak ada. Sekarang aja pada ribet. Zaman dahulu apa yang diucapkan oleh para habaib ikut, apa yang diucapkan para kiai oke. Jangankan urusan agama, ngawinin anak aja nanyanya sama kiai, bagusnya hari apa? Itu orang dulu. Mau bisnis, bagusnya saya keluar dari kampung hari apa kiai? Bagusnya buka apa? Habib tolong doakan begini. Kalau dulu seperti itu. Sekarang ngomongin masalah agama saja masih dipertanyakan. Kalau ustaz, kiai, habib ngomong urusan agama, kok bisa begitu? Dalilnya apa? Ya, padahal faham dalil juga tidak. Nah, ini yang menjadikan kita berbeda dengan orang-orang terdahulu. Mereka nyaman, tentram, urusan dunia mereka aman, urusan akhirat mereka aman. Alhamdulillah, mudah-mudahan barakah dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kita di dunia dan di akhirat. Saya jauh-jauh datang dari Garut berharap kepada Allah supaya semua orang yang datang di tempat ini pada malam hari ini mendapatkan husnul khatimah. Ya, saya musafir. Musafir itu di dalam syariat orang yang berpergian lebih dari 2 marhalah. 2 marhalah itu kalau kita hitung sekarang kurang lebih 82 km. Saya datang dari tempat lebih dari 200 km. Berarti musafir atau bukan? Musafir. Kata Nabi, da'watul musafir mustajabah. Doa musafir pasti diijabah. Yang mengucapkan Nabi Muhammad SAW. Maka doa saya selaku musafir, mudah-mudahan semua yang hadir pada malam hari ini dapat husnul khatimah. Itu saja harapan saya. Kalau itu kita dapatkan jauh lebih hebat dari apapun. Mudah-mudahan semua di antara kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Alhamdulillahi Rabbil. Jangan lupa setelah ini khusyuk hati kita. Siapa tahu Allah memberikan ketentraman, kedamaian dalam hati kita. Ikuti semua program-program sampai akhir supaya dapat husnul khatimah. Doakan saya juga, masih ada 3 acara lagi setelah ini. Alhamdulillah ini acara pertama, mudah-mudahan barakah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.